betul-betul berwibawa, tidak merasa tidak harus diistimewakan, ya, tapi betul-betul berfungsi, bergerak yang diakui oleh publik. Karena apapun, semua nanti rakyatlah yang akan merasakan. Ya, oleh karena itu kepada Kapolri, ya, sebagai anggota reformasi Polri, dengarlah, ya, jadi bukan maunya saya, tapi maunya negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan mendengarkan semua suara-suara itu, dan kita berharap Presiden RI PS08 betul-betul memiliki sebuah sikap yang benar-benar bagaimana membangun polisi Indonesia. Prof, masukan Anda untuk tim reformasi yang dibentuk negara? Ya, artinya kalau kepolisian ini tidak berhasil direform, itu kan kos politiknya kan presiden nanggung. Jadi presiden ini makin hari makin banyak beban politiknya. Ya, harapan publik itu tidak bisa dipenuhi. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, terlalu banyak anomali-anomali, tetapi tidak sampai pada satu jalan keluar yang itu kemudian bisa memberikan satu keyakinan, memastikan publik itu suaranya didengar. Itu saja. Jadi jangan lagi ini nggak selesai, apalagi satu pun nggak ada yang selesai, gitu kan? Nah, ini taruhan bagi kepemimpinan Pak Prabowo. Ringkasnya, pernyataan Kapolri ini apakah jadi beban politik Presiden? Kok pasti, ya, karena berarti ini tidak bisa direform. Padahal amanat tim reformasi itu adalah langsung dari Presiden. Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV. Media merdeka, mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Just Talk Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar keadilan hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dalam sepekan terakhir ini, publik kembali diingatkan bahwa ada yang belum tuntas setelah lebih dari 2 dekade kepolisian Republik Indonesia berpisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akan terakhir, berbagai pihak berkesimpulan, termasuk pihak pemerintah, bahwa kepolisian Republik Indonesia harus segera direformasi. Kenapa publik kembali teringat pada soal reformasi kepolisian yang belum tuntas ini? Publik terkejut dengan pernyataan Kapolri yang tanpa tendang aling-aling seperti diberitakan oleh sejumlah media, jauh tetap ingin berada di bawah Presiden. Kita kembali menghadirkan Dr. Ernest Kaban, pengamat kebijakan politik dan pakar ilmu politik, Dr. TB Masa Java. Saya ingin ke Bang Kaban dulu. Bang Kaban, apa komentar Anda? Kapolri tanpa tedeng alin-alin mengatakan dia nggak mau dirubah posisi Polri itu tidak lagi berada di bawah Presiden. Komentar Anda, Kak Kaban? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor ATV dan Bung Hadi. Mungkin perasaan kita sama, ya. Ketika membaca di media sosial tentang sikap Kapolri, ya, sikap Kapolri yang sedemikian rupa untuk tidak menerima posisi Polri jika bernaung di bawah kementerian dan tetap ingin berada di bawah Presiden. Nah, sebenarnya
ini adalah sebuah catatan yang perlu direnungkan secara mendalam. Kenapa? Kita ini adalah negara yang ada tuntunannya, ya kita sebut dengan konstitusi dasar kita bernegara, yang ada dalam undang-undang dasar maupun perundang-undangan yang ada. Dan perubahan undang-undang dasar dan juga perubahan undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah itu semua ada mekanismenya. Yang penting adalah bagaimana sistem kita bernegara, bagaimana institusi-institusi negara itu betul-betul efektif, ya, betul-betul efektif, bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Ya, seperti Polri, ya, kalau saya tidak salah itu Undang-Undang tahun 2002, ya, Undang-Undang Polri tentang 2002 tentang apa yang menjadi tugas Polri, ya, itu ada 3 garis besar, ya, ada 3 fungsi utama Polri itu, ya kan? Nah, setelah Polri ini dipisahkan dari TNI, Polri itu sipil, ya, polisi itu sipil. Jadi berlaku adalah undang-undang sipil, dan pemisahan itu adalah atas inisiatif atau juga atas kesepakatan, ya, Dewan dengan pemerintah pada waktu itu, pada tahun 2002 itu. Nah, itulah awal reformasi bagi posisi Polri. Nah, walaupun sebenarnya pada waktu sidang-sidang komisi, perdebatan pemisahan antara Polri dengan TNI itu terjadi. Ada perdebatan. Ya, dan itu hampir deadlock, ya, karena waktu itu saya adalah anggota DPR juga, yang ada anggota DPR dari fraksi kita yang hadir dalam sidang-sidang komisi itu. Posisi Anda waktu itu seperti apa? Saya waktu itu posisinya sebagai ketua fraksi MPR, ya kan, tetapi kita dengan ketua fraksi DPR dari fraksi pada saat itu, ya, kita tetap bagaimana supaya proses pemisahan polisi dengan TNI ini betul-betul dengan pertimbangan yang rasional, yang membuat polisi itu lebih kuat, ya, lebih berwibawa, lebih bisa mengayomi, lebih bisa memelihara keamanan dan ketertiban dan proses penegakan hukum. Itulah pada saat itu. Nah, ketika di mana posisi presiden itu debatable, posisi Kapolri, di mana posisi Polri itu terjadi debatable. Pemisahan clear. Semua pihak Ya, setuju, ya, sepakat. tapi soal Di mana posisi Polri itu debatable. Nah, akhirnya diambillah kompromi seperti ada yang sekarang. Oke? Nah, tapi setelah 20 tahun, ini ya, setelah 20 tahun Polri dengan posisinya seperti sekarang di bawah presiden, pertanyaannya adalah apakah posisi Polri semakin baik di tengah-tengah masyarakat? Dan ini pertanyaan. kesimpulan sementara publik tidak, karena ada usulan harus direformasi. Dari hasil survei-survei, riset-riset yang berhubungan dengan Polri selama 20 tahun ini, itu bisa kita nilai apa kata publik, institusi apa yang paling jelek di Republik ini hari ini. Nah, itu kata hasil riset-riset loh, temuan-temuan yang ada di publik. Nah, kalau misalnya kemudian bertahan dengan posisi sekarang, bisa nggak saya mengatakan berarti Polri ingin memposisikan pada posisi yang terjelek? Nah, jadi sebenarnya ini bukan selera maunya saya, gitu loh. Ya, saya tidak mau di bawah dan sebagainya. Ini bukan cerita maunya saya. Kita harus berpikir bagaimana posisi Polri itu dia eksis, berwibawa, ya, dihargai. Dan kita akan bisa mengambil contoh-contoh posisi-posisi polisi di banyak negara. Apa karena posisinya di bawah presiden, lalu citra buruk itu terbentuk? Paling tidak hari ini, silakan kita lihat apa kata publik tentang Polri. Itu kan karena di bawah presiden. Ya. Jadi fakta menunjukkan ketika hampir 20 tahun ini,
Polri di bawah presiden, maka nilai Polri di mata publik itu seperti apa? Maka timbul ide tentang, ya jadi sebetulnya ini bukan reformasi, reformasi Polri. Reformasi. Nah, jadi ini karena bagaimana reformasi Polri supaya Polri itu betul-betul berwibawa, bisa melaksanakan fungsinya itu. Ini jadi bukan maunya saya, ya. Oh, kalau mau saya berarti I am the law. Bahaya itu. Sampai saya baca di media sosial tuh bahasanya seperti mempertahankan sampai titik darah penghabisan, walaupun saya nggak terlalu yakin apa betul itu kata-kata Kapolri. Gitu kan. Tidak terlalu yakin. Tapi ini kita bagaimana polisi ini sebaik bagus. Nah, saya selalu mengatakan bahwa ya berdasarkan pengalaman lah perjalanan ke banyak negara. Saya pernah ke ERC, ya, pernah ke Inggris, ya, pernah ke Brazil, kemudian bagaimana di Amerika, bagaimana di India. Bisa diambil contoh. Bagaimana wibawa polisi itu secara institusi diakui oleh publik. Nah sekarang publik bagaimana pengakuannya tentang keberadaan eksistensi Polri ini. Nah jadi ini yang perlu direformasi kembali. Jadi ini bukan berbicara tentang maunya kita, tapi bahwa rakyat, nah, paling tidak sebagai rakyat, saya ingin bahwa posisi Polri itu dibenahi ulang. Jadi presiden setelah menunjuk tim, ya ini perlu mendengarkan bahasa publik. Kalau saya dari dulu, ya saya prinsip Polri itu kalau nggak di bawah Kejaksaan Agung, di bawah Mendagri. Kalau saya, Teman, para pembuat undang-undang kan sering studi banding. Kira-kira posisi sekarang ini hasil dibandingkan dengan mana ini? nah ini yang perlu kita tahu dari tim reformasi, ya, tim reformasi Polri, gitu loh. Jadi kita harus lihat. Kalau saya dari dulu berprinsip, Polri itu kalau tidak di bawah Mendagri, dia di bawah Kejaksaan Agung. Nah ini kita ingin posisi Polri itu sedemikian rupa, supaya dia berharga, bernilai, berwibawa. Nah sekarang dengan posisi seperti ini, itu kan akhirnya terfitnah presiden. Jadi seakan-akan apapun yang terjadi di dalam Polri itu, ini semua karena presiden. Karena presiden melindungi. Karena langsung di bawah presiden. Nah, menurut saya ini yang perlu kita reformasi kembali gitu ya. Kita cinta sama polisi, ya. Ya walaupun saya dulu lebih banyak misalnya tahun 78 ya, bisa dialog ngobrol dengan Pak Hugeng gitu kan. Kemudian ya karena kita anggota resimen ya kan, bisa ketemu dengan Pak Anton Sujarwo, ya kan. Pernah juga dulu satu komisi dengan teman-teman Polri. Jadi, tapi itu kan sebelum reformasi, ketika dia masih di bawah TNI bersama-sama dengan TNI. Nah sekarang begitu dia sendiri, kok justru image-nya itu loh, image tentang Polri ini. Nah apakah kita boleh mengatakan, oh kalau gitu Saudara Sulistyo ingin tetap polisi ini dalam image yang ada sekarang, seperti yang apa yang ditemukan hasil-hasil survei, gitu loh. Itu Bang Adi. Perspektif politik seperti apa, Prof? Ya, makasih Bung Adi, Pak Dr. Kaban. Jumpa lagi nih. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya menarik ya, TNI ataupun polisi, kalau lihat dari sejarah itu selalu menjadi tarikan konflik kepentingan bagi para politisi. Kan kita tahu bahwa kaum sipil ini kan tidak memiliki satu kekuatan yang Struktur lah katakan. yang solid ya, yang efektif. Jadi selalu mengundang pihak keamanan di dalam percaturan kekuasaan. Dengan kata lain, TNI masa lalu atau Polri sekarang itu selalu berada dalam bayang-bayang kekuasaan. Jadi alat politik begitu maksudnya? Iya, kira-kira seperti itu. Oleh karenanya kita lihat reaksi dari Kapolri itu menunjukkan dan semakin mengkonfirmasi Polri ini sudah syarat konflik kepentingan. Jadi dua arah dia. Satu pada kekuasaan presiden. Apakah ini pengalaman 10 tahun selama ini? Dan itu sudah menjadi tadi Pak Kaban
mengutip hasil survei lembaga yang yang tidak dipercaya, yang terkorup ya. Kan begitu. Nah, karenanya mendudukkan Polri ini gambaran dari konflik kepentingan antara kekuatan presiden tentu saja dengan dari masyarakat sipil yang tidak mau polisi ini terlalu jauh terseret dalam konflik kepentingan kekuasaan. Nah, tadi bagus ya apa yang dilakukan oleh Pak Kaban, bahwa Polri itu adalah sipil. Sebenarnya kalau prinsip itu dipegang, maka kerja polisi itu adalah dia pasti akan lebih profesional. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan, kepentingan politik. Semestinya kan begitu. Tapi faktanya kita lihat konflik kepentingan ini sepertinya agak susah ya didudukkan pada konsep sebagaimana mestinya, bahwa memang Polri atau kepolisian itu betul-betul sipil ya, betul sipil gitu. Nah, Bu Hadi ya, jadi misalkan kita lihat ya bahwa alokasi anggaran yang paling besar itu hampir hari ini adalah Kapolri. Paling itu Polisian paling tinggi. paling tinggi mengalahkan pendidikan, kesehatan. Lalu pertanyaannya ya bisa macam-macam. Apa hasilnya? Itu tuh pertanyaan. Hampir semua kasus kita lihat selalu Polri terlibat, oknum ya. Entah dia sebagai backing kekuasaan, backing dalam kejahatan-kejahatan, termasuk narkoba, macam-macam itu. Kita ingat beberapa kasus ya, mulai dari kasus Sambo, terus apa lagi itu, kemudian kasus kilometer 50, apa lagi, banyak sekali kasus tambang dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Polri itu selalu berada dalam tarikan konflik kepentingan. Apakah kepentingan kekuasaan maupun kepentingan bisnis. Dalam bacaan Anda, pernyataan Kapolri yang menolak kalau tidak lagi di bawah presiden, kira-kira kalaulah alat kepentingan politik, ini kepentingan siapa ini? Oh, dia sebenarnya ini justru mengkonfirmasi bahwa itu tadi saya katakan. Pernyataan Kapolri itu menunjukkan ini adalah syarat kepentingan politik gitu. Sebenarnya Apa ini kepentingan? dia sebenarnya Kapolri itu tidak boleh bereaksi seperti itu. Karena dia yang mau didudukan ya, jadi tidak boleh. Ya, jadi karena itu dia nggak boleh mengatakan menolak, ya kan? Apapun lah ya. Ini adalah usaha dari presiden untuk mendudukan Polri ya sebagai satu institusi yang betul-betul orientasi itu adalah pada pelayanan masyarakat, mengayomi masyarakat, gitu kan? Ini kan respon dari kritik masyarakat. Maka ada reformasi Polri, tetapi reformasi ini justru muncul reaksi dari Polri tidak mau, misalnya tidak mau diatur. Nah, ini menurut saya tidak lazim. Gitu, mestinya dia tidak bisa karena dia bukan politisi. Dia aparat negara. Jadi kalau kita lihat dari beberapa sisi itu justru kalau Pak Kaban bilang tadi apakah sikap Polri ini berarti dia setuju dong dengan image yang ada sekarang. Memang polisi itu dianggap negatif ya. Nah, ini semakin Yang tidak citranya buruk lah. ya, artinya berarti dia setuju dengan citra yang sudah terbangun di masyarakat gitu loh. Kalau saya mengatakan ini justru reaksi Kapolri ini justru mengkonfirmasi syarat kepentingan politik gitu. Kabarnya Gedung Wakil Rakyat, para anggota DPR juga senada dengan sikap Kapolri. Kalau kita baca-baca di sejumlah media. Komentar Anda, Pak? Ya kan saya sudah katakan. Ini polisi ini digunakan, dipakai sebagai alat kekuasaan maupun dalam alat kepentingan bisnis gitu. Jadi bukan rahasia umum lagi ya.
apa yang terjadi DPR dengan anggota DPR itu bukan riset lagi. Terlibat dalam berbagai bisnis itu selalu ada polisi. Jadi ini adalah satu kolaborasi ya dalam suatu kepentingan politik ya, yang itu kemudian memberikan reaksi yang sama. Itu kalau menurut saya nggak heran. Nah, masalahnya juga gini Bung Hadian, ini kan kita belum membaca evaluasi dari tim reformasi. Sebenarnya Polri seperti yang sekarang ini itu apa sebab utamanya gitu ya? Apa? Ini kan kita belum membaca itu hasil evaluasi itu. Kalau saya menduga ya kan, ini semua karena selama 10 tahun ini itu nampak jelas bahwa Polri itu masuk dalam kepentingan kekuasaan. Sangat jelas itu. Kita banyak kasus yang bisa dilihat. Termasuk juga dalam konflik kepentingan bisnis itu. Kapan? Problemnya sebenarnya di mana nih? Apakah soal struktural di bawah siapa, komandonya seperti apa, atau sebenarnya akumulasi dari kultur yang terbentuk? Ya, jadi kalau saya melihat gini, kita lihat kembalikan posisi polisi itu dalam konteks sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang harus kita utamakan, ya. Nah, inilah yang perlu didudukkan posisi polisi ini, gitu. Nah, kalau dia ada 3 fungsi lah, masalah keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan yang lainnya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat selama 20 tahun ini seperti apa image-nya, operasionalnya. Dan jangan lupa, seakan-akan Polri sekarang ini kan mau saingan dengan tentara. Kesannya ya. Kesannya kan mau saingan dengan tentara. Beli senjata, ya, yang sedemikian rupa sampai sempat pernah tidak sepahaman dengan Panglima TNI. Menurut saya kok, ada nggak sih negara di dunia ini yang polisinya begitu gitu? Ternyata ada, cuma di Indonesia. Tuh, kok bisa gitu? Semua lini mau dimasukin, katanya dia sipil, ya kan? Nah, jadi reformasi polisi termasuk peran-peran dan fungsi itu. Jadi jangan sampai tumpang tindih antara satu departemen dengan departemen lain dengan apa yang berhubungan dengan polisi. Jadi harus betul-betul duduk di posisi polisi ini supaya dia berwibawa sebagai aparat penegak hukum. Coba cerita anggaran tadi, di mana logikanya? Ya, satu kepolisian bisa mengimbangi 3 angkatan. 3 angkatan. Nah, kalau rata-rata katakan 200 sampai 300 triliun selama 10 tahun ini berkat 3.000 triliun. Nah, pertanyaannya, dengan operasional, pembenahan, pembelian alutsista apa sampai ribuan triliun, kenapa image-nya jadi begitu? Harusnya dengan anggarannya sedemikian rupa tuh kan Polri dicintai oleh rakyat, polisi bisa menegakkan hukum, semua kasus bisa dibongkar, tidak ada. Kan gitu kalau bahasa idealnya. Tapi faktanya hasil survei-survei kan enggak. Atau kemarin Polri kurang cepat membiayai survei-survei itu. Nah gitu. Nah, tapi kan ini fakta sudah berjalan selama belasan tahun. Jadi artinya kenapa TNI aja bisa di bawah komando Kemhan? Kok Polri nggak mau di bawah Kejaksaan Agung, nggak mau di bawah Kemendagri? Coba. Nah sekarang kalau dikatakan di bawah presiden, statusnya menteri atau kepala badan? Nah ini kalau kita kembali kepada sistem organisasi. Nah jadi maksud saya, bahasa Kapolri Sigit ini perlu dikritisi. Dan tim reformasi, ya saya mengatakan ini mereformasi Polri supaya lebih efektif dalam bertugas, betul-betul dicintai oleh rakyat, penegakan hukum dan ketertiban itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu loh. Ini yang harus kita bangun negara kita ini dalam konteks peran institusi Polri gitu. Jadi tata pesan maunya saya. Pernyataan Kapolri itu perlu direspon presiden misalnya atau? Ya, kalau ya paling tidak presiden kan sudah membuat tim reformasi. Ya, harusnya apa kata tim itulah yang harus menjadi rujukan.
Nah, tim-tim reformasi ini mendengarkan suara publik. Kapolri kan bagian dari tim reformasi itu. Iyalah, jadi dengarkanlah suara publik ini gitu kan. Ya. Jadi jangan sampai nanti begitu ada reformasi ini tapi kemudian image-nya, situasinya mengulang yang ada, artinya percuma sia-sia. Nah, menurut saya anggota-anggota parlemen, anggota-anggota DPR itu juga menurut saya Polri itu nggak perlu lagi direkomendasi anggota DPR. Ngapain jadi Kapolri harus direkomendasi oleh DPR? Kesannya DPR tuh semua bisa diatur, kan gitu. Copot aja tuh tanda lambang sebagai anggota DPR itu. Kan pilihan rakyat. Karena rakyat kan belum tentu seperti apa yang mereka inginkan. Ah gitu kira-kira. Tapi mudah-mudahan teman DPR akan marah kan. Terus ini kan soal langkah-langkah politik negara nih, baik DPR maupun pihak pemerintah terkait pernyataan Kapolri ini. Apa sebaiknya yang dilakukan? Kalau tadi Pak Kaban sebaiknya Kapolri dan pihak lain tunggu dulu dong. Apa rekomendasi dari tim reformasi yang dibentuk negara ini? Nah, menurut Anda langkah politik? Iya, sebenarnya ini kan sederhana. Kembalikan lagi pada tupoksinya. Kepolisian Polri itu apa? Kan tadi sudah kita katakan dia adalah sebagai pelayan masyarakat, ya, mengayomi, memberikan kenyamanan, ya, ketertiban masyarakat. Kan itu tupoksinya. Tidak menangani, tidak ikut campur pada di luar bidang itu. Jadi kalau tendensinya masih atau ingin mempertahankan peran-peran atau hak privilege yang selama ini didapatkan karena dia sangat lekat dengan instrumen kekuasaan, yaitu jadi semakin mengkonfirmasi. Nah, jadi ini juga sebagai tolak ukur bagi presiden, apakah presiden masih bisa untuk mengatur, ya, sekaligus menjawab respon dari publik bahwa terlalu banyak kritikan terhadap kepolisian gitu loh. Nah, kalau pemerintah dalamnya adalah presiden tidak mampu untuk mengatur kembali, saya kira sudah terlalu banyak hal kita lihat, ya. Jadi anomali-anomali yang terjadi pada semua lini pada akhirnya mengatakan bahwa negara ini memang acak adul, mau tidak mau. Hampir semua kita lihat terjadi anomali. Kalau TNI bisa diatur, saya mengulangi statement Pak Kaban tadi, loh kenapa? Kalau tidak di bawah kementerian, apa masalahnya? Apakah kemudian ini ada implikasi pada budget? Apakah ada persoalan tentang hak-hak privilege yang dinikmati oleh Polri? Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu kan muncul gitu loh. Nah, jadi kembali lagi, ini yang bisa menyelesaikannya adalah presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Ya, jadi kedudukan polisi ini juga sebagai alat negara, gitu. Pernyataan Kapolri itu dalam komunikasi politik, apakah itu bisa memperbaiki citra kepolisian atau sebaliknya makin memperburuk? Saya katakan reform ini justru mengkonfirmasi bahwa ini adalah syarat konflik kepentingan gitu loh. Ya. Jadi ini kembali lagi pada presiden gitu. Nah, kemudian ya tim reformasi itu juga harus tegas. Ya, tentu saja harus didukung dengan satu kajian, ya, analisis yang dalam dengan komparasi, ya, beberapa negara dan juga menarik lagi sejarah kepolisian, ya, yang lahir, yang tumbuh dalam sejarah kepolisian di Indonesia. Kan bisa dilihat lagi itu loh. Baik, Pak Kaban, Prof. TB, saatnya kita memberikan, saya kira perlu juga memberikan masukan pada tim yang memang sudah dibentuk negara, tim reformasi yang dari bentuk negara, sehubungan dengan pernyataan Kapolri ini. Masukan Anda, Pak Kaban? Ya, saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh tim yang ditunjuk presiden untuk mereformasi Polri itu mendengarkan suara rakyat, suara masyarakat, suara para pakar-pakar, ya, dan kemudian memperhatikan hasil-hasil riset, hasil-hasil survei tentang polisi.
dan presiden ya harus betul-betul diberikan alternatif tentang di mana posisi Polri yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Ya, dan Polri pun pada akhirnya dia harus memahami dia adalah sipil. Ya, dia ada sipil sama dengan status warga negara yang lain yang di depan hukum adalah sama. Tidak seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat pada hari ini. Ya, jadi oleh karena itu kepada tim berilah ya sebuah pemikiran-pemikiran yang betul-betul melahirkan inilah polisi Indonesia ya yang dia betul-betul ke depan, betul-betul berwibawa, tidak merasa tidak harus diistimewakan ya, tapi betul-betul berfungsi, bergerak yang diakui oleh publik. Karena apapun semua nanti rakyatlah yang akan merasakan. Ya, oleh karena itu kepada Kapolri ya sebagai anggota reformasi Polri, dengarlah ya. Jadi bukan maunya saya, tapi maunya negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan mendengarkan semua suara-suara itu, dan kita berharap Presiden RI PS08 betul-betul memiliki sebuah sikap yang benar-benar bagaimana membangun polisi Indonesia. Prof, masukan Anda untuk tim reformasi yang dibentuk negara? Ya, artinya kalau kepolisian ini tidak berhasil direform, itu kan kos politiknya kan presiden nanggung. Jadi presiden ini makin hari makin banyak beban politiknya. Ya, harapan publik itu tidak bisa dipenuhi. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, terlalu banyak anomali-anomali, tetapi tidak sampai pada satu jalan keluar yang itu kemudian bisa memberikan satu keyakinan, memastikan publik itu suaranya didengar. Itu saja. Jadi jangan lagi ini nggak selesai, apalagi satu pun nggak ada yang selesai gitu kan. Nah ini taruhan bagi kepemimpinan Pak Prabowo. Ringkasnya, pernyataan Kapolri ini apakah jadi beban politik Presiden? Kok pasti? Ya, karena berarti ini tidak bisa direform. Padahal amanat tim reformasi itu adalah langsung dari Presiden. Baik, Prof. Terima kasih. Pak Gawan, terima kasih. Gila. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Media Merdeka, mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Allahu Akbar. Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV. Media Merdeka, mencerahkan bangsa.